Salam Bahari. Selamat datang di pertemuan ke-9 dari mata kuliah Bahan Alat Penangkapan Ikan. Ini merupakan pertemuan pertama setelah melaksanakan ujian tengah semester. Tentunya kalian telah mendapatkan beberapa materi yang telah disajikan oleh dosen pengampu sebelumnya. Selanjutnya, bersama saya, Dedi Putra Wahyu di SPI MSI, kita akan melanjutkan materi pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi bahan alat penangkapan ikan. Setelah sebelumnya kalian pasti telah diajarkan mengenai klasifikasi alat penangkapan ikan secara umum. Alat penangkap ikan terdiri dari berbagai tipe dan jenis yang juga terbuat dalam berbagai tipe dan bahan alat penangkap ikan. Sehingga diperlukan penggolongan untuk mempermudah mempelajarinya. Bahan alat penangkap ikan secara umum diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Kelompok alat penangkap ikan yang bagian utamanya terbuat dari webbing. Struktur alat penangkap ini secara umum didominasi oleh satu atau lebih lembaran webbing. 2. Kelompok alat penangkap ikan yang bagian utamanya terbuat dari tali. Struktur alat penangkap ikan ini secara umum didominasi oleh satu atau lebih utasan tali. Kelompok alat penangkap ikan yang bagian utamanya terbuat dari webbing diantaranya adalah pursein, lampara, gill net, trau, beach seine, payang, dan banyak lagi. Sedangkan, kelompok alat penangkap ikan yang bagian utamanya terbuat dari tali diantaranya adalah long line, vertical line, pancing tonda, pole and line, dan banyak lagi. Alat penangkap ikan dari kedua kelompok ini secara umum masing-masing memiliki 3 komponen utama, yaitu 1. Komponen pelampung atau float, 2. Komponen badan atau body, dan 3. Komponen pemberat atau sinker. Bahan pembuat komponen pelampung dan pemberat dikelompokkan menjadi 2 yaitu bahan yang terbuat dari logam seperti baja, besi, kuningan, stainless steel, aluminium, timah hitam, dan yang terbuat dari gabungan serat alami, sintetis, dan logam compound. Yang memiliki massa jenis lebih kecil dari rata-rata massa jenis air laut termasuk kelompok pelampung dan yang lebih besar termasuk kelompok pemberat. Bahan pembuat komponen pelampung dan pemberat bisa terbuat dari bahan apa saja. Contohnya, bahan yang terbuat dari logam seperti baja, besi, kuningan, stainless steel, aluminium, timah hitam, dan yang terbuat dari serat, seperti serat sintetis, serat alami, gabungan antara serat sintetis dan serat alami, dan lainnya. Dengan berbagai macam bahan tersebut, satu hal yang perlu kalian garis bawahi yaitu, yang memiliki massa jenis lebih kecil dari rata-rata massa jenis air laut termasuk kelompok pelampung dan yang lebih besar termasuk kelompok pemberat. Ditinjau dari bahannya, yang dimaksud dengan pelampung adalah semua bahan yang terpasang pada alat penangkap ikan yang memiliki massa jenis lebih kecil dari rata-rata massa jenis air laut, yaitu 1,025. Bahan pelampung untuk alat penangkap ikan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu 1. Kelompok bahan pelampung yang terbuat dari bahan alami seperti tumbuhan. Contohnya pada alat penangkap ikan konvensional seperti payang. 2. Kelompok bahan pelampung yang terbuat dari bahan buatan atau sintetis, yang umumnya dapat kita temukan pada alat penangkap ikan modern dan berskala besar. Sama halnya seperti serat alami, bahan pelampung yang terbuat dari bagian tumbuhan memiliki usia pakai yang sangat pendek. Namun, bahan-bahan ini masih banyak digunakan terutama untuk alat penangkap ikan yang masih sederhana atau konvensional. Sebagai contoh, pelampung payang yang dioperasikan di sekitar wilayah Jawa Timur hingga saat ini masih menggunakan batangan bambu. Tabel berikut menyajikan spesifikasi dari bahan pelampung, baik yang terbuat dari bahan alami maupun bahan sintetis. Selanjutnya kita akan melihat contoh pelampung yang biasanya digunakan pada alat penangkapan ikan. Seperti pelampung gill net, pelampung pursein, pelampung tremel net,
Dari semua gambaran contoh jenis dan model tersebut, seluruhnya terbuat dari bahan sintetis yaitu PVC. PVC merupakan singkatan dari polivinil klorida atau seringkali disebut vinil. Pelampung-pelampung ini tentunya didesain sedemikian rupa, baik bentuk tampilan, maupun konstruksinya, bukan tanpa sebab. Contohnya dapat kita lihat dari ilustrasi pemasangan pelampung pada beberapa jenis alat tangkap berikut ini. Pada alat tangkap pasif seperti tremel net, sebagian besar pelampungnya didesain dengan bentuk yang slim dan padat atau tidak berongga. Desain dan konstruksi pelampung ini memang sudah jauh lebih dari cukup untuk membuat jaring tremel net tersebut terapung. Jika pelampung dibuat lebih besar lagi maka akan menyebabkan biaya produksinya menjadi mahal dan dinilai tidak ekonomis bagi nelayan. Berbeda halnya dengan pelampung pada alat tangkap aktif seperti trol, terutama pada trol yang dioperasikan di dasar perairan. Desain dan konstruksi pada pelampung trol dasar umumnya berongga dan dinding penyusunnya cukup tebal. Hal ini bertujuan untuk memberikan daya angkat yang optimal ketika dioperasikan di dasar lautan. Di mana selain harus memiliki daya angkat yang baik, pelampung ini juga harus tahan terhadap tekanan yang diterima ketika berada di dasar lautan. Baik adik-adik peserta mata kuliah Bahan Alat Penangkapan Ikan Universitas Sulawesi Barat. Cukup sekian materi hari ini, minggu depan kita akan melanjutkan materi ini dengan pembahasan terkait pemberat pada alat tangkap. Salam Bahari.